Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Yeay, kita kembali lagi semangat nih aku bikin konten YouTube. Siapa lagi kalau bukan artis idolamu, Alia. Yeay. Wah, selain cantik, suaranya juga bagus. Penasaran gak sih ingin tahu bagaimana, apa yang dipikirkan, kemudian seperti apa tepatnya mengenai hubungannya dengan Thorik? Oke, penasaran kan? Nah, sebelum penasaran kamu semakin berlarut-larut, aku tunggu dulu nih like, subscribe, and share, serta tekan tanda lonceng untuk aku tahu nih kalau memang sebesar ini animo kamu kalau aku membahas mengenai Alia. Oke, nanti dari banyaknya like di sini, aku makin semangat nih dengan teman-teman untuk kita mengungkap lagi ekspresi wajahnya Alia. Oke, setuju? Lakukan sekarang. Terima kasih. By the way, sambil kamu mendengarkan aku, kamu juga melihat dan merasakan bagaimana semangatnya aku untuk menganalisa perempuan cantik ini. Kamu udah belum beli produk aku? Nih produknya. Wih, oke. Panci ini panci serbaguna, harganya murah dan juga tangguh banget. Lihat, setangguh emak-emak yang lagi nonton tayangan ini, setangguh ini. Lihat tuh semuanya, kaca bisa kelihatan ya kan, tutupnya juga bagus banget. Ini juga plastiknya juga artinya nutup dengan baik dan sempurna. Kemudian kayunya nih kokoh banget tuh, kayunya tuh kokoh banget ya nggak sih. Nah, yang terpenting dari hal lainnya mama, ini adalah pada saat ngegoreng nih guys, ini nggak cuma mak-mak doang ya. Jadi buat kamu-kamu juga mungkin di kosan atau kamu-kamu juga senang hobi masak di apartemen kamu atau dimanapun kamu berada. Ini kalau misalnya kamu menggunakan panci ini nggak pakai minyak guys. Jadinya bisa minim banget minyaknya. Jadi kamu bisa tetap sehat dan langsing. Oke? Belinya di mana sih? Belinya di bawah ini. Oh, untuk dapatin diskon lebih besar lagi, kamu juga harus membeli produk ini. Oke, nah produk ini dia lebih kecil ukurannya, tangguhnya sama, setangguh kamu. Oke, nah ini kelebihannya adalah saucepan ini sama dengan yang besar, tapi ini lebih kecil aja lagi. Dan ini kalau kamu beli produk ini dengan ini paketan, dapat diskon, jadi bisa paket dan link lebih murah lagi. Oke? Jangan lupa ya dibeli ya. Nah gitu dong, aku jadi semangat kan menganalisa ekspresi berikut ini. Siapa sih yang gak suka sama Alia? Dia udah cantik, pinter, kemudian keren deh. Aku suka banget, suaranya juga bagus, lembut banget ya. Nah, kita ingin banget mengetahui tipe cowok idamannya tuh seperti apa sih? Kebetulan ini ada wawancara nih. Aku sih hanya mereaction aja atas konten wawancara ini. Aku ambil dari kontennya Need a Talk ya, di sini dari kontennya Ata ya. Ya, kita lihat ya. Aku ngambil di 13.21 40.13 ya, itu menitnya. Kamu bisa ngeliat juga di situ. Kita mulai dari situ untuk menganalisa. Emang cowok idaman kamu tuh kayak gimana sih kalau? Emang cowok idaman kamu kayak gimana sih? Kita lihat. Kalau physically sih aku nggak tahu ya. Kalau physically aku nggak tahu ya. Tapi dari gesturnya sih Alia ini santai ya ngejawabnya. Artinya tidak tenang gitu loh. Ini menggambarkan ia memiliki jawaban-jawaban yang dipikirkan dengan matang. Dan kepribadiannya Alia juga tenang. Ya, saya ngeliatnya kepribadian ini cukup matang di usianya. Tipe tuh ya paling suka family man. Fisiknya dia tidak menggambarkan karena tidak mendeskripsikan fisiklinya. Tapi kalau tipenya, nah ini menarik ya. Pada saat ngejelasin, ia bisa menjelaskan dari substansinya. Jadi pertanyaan ini loh jawabannya. Tidak langsung mengeneralisasikan.
pertanyaan tersebut. Ini menggambarkan kecerdasannya dalam pemilihan kosakata kalimat itu di atas rata-rata ya. Menggambarkan Alia ini cerdas dalam berkomunikasi. Karena papaku tuh family man banget. Pas lagi ngomong, papaku tuh family man banget, matanya langsung berbinar. Itu menggambarkan excited bicara mengenai family man. Berarti ya, siapapun cowok yang mau deketin Alia, kamu adalah harus orang yang family man. Karena itu adalah hal yang paling dicari. Dan itu tidak rekayasa, itu benar-benar tergambar dari ekspresi wajahnya, dari matanya. Jadi excited dan lebih maju pada saat ngejelasin hal tersebut. Itu catat ya, siapapun mendekati Alia harus family man. Iya, fisik banget nggak tahu. Tapi kalau tipe tuh ya paling suka family man. Nah, jadi Alia ini seneng dengan cowok yang tipikalnya adalah family man. Kenapa? Karena sama kayak papa aku. Dan aku tuh selalu suka kayak dia tuh, papaku tuh selalu pas lagi ngomong, kok aku sedih ya. Ya, di 13:39 itu untuk matanya lebih lama. Ya kan tahu sendirilah sudah almarhum kan. Jadi artinya betapa Alia merindukan sosok ayah tersebut gitu loh. Jadi untuk mata menjelaskan itu membayangkan situasi dan kondisinya gitu. Papaku tuh dulu selalu meluangkan waktunya untuk anak-anaknya yang Selalu menggunakan waktu untuk anak-anaknya gitu kan. Kemudian tangannya juga ditekankan. Ini memberikan gambaran penekanan hal tersebut penting. 10 menit tuh aku diteleponin setiap 10 menit sekali. Setiap 10 menit sekali itu aku tuh diteleponin. Wow, luar biasa ya. Begitu perhatiannya ya. Mau dia lagi rapat, mau dia apa, terus diteleponin dan kayak dipastiin banget kalau kita kenapa-napa tuh dia nelfon terus. Kemudian juga walaupun dalam kondisi apapun, utamakan anak-anaknya tadi ya, keluarganya. Itu tuh hal yang pertama yang penting banget yang dicari oleh Alia. Jadi perhatian, merasa ada, dicintai. Itu yang dirasakan oleh Alia begitu membayangkan cowok itu dengan konsep family man. Ya yang pasti soleh, karena kan cowok itu harus menjadi calon imam kan pastinya nanti ya. Nah pas lagi ngomong, yang penting adalah soleh. Pas lagi ngomong, ini menarik ya, perhatiin tanganku. Perhatiin tangannya 13:55. Karena laki-laki itu kan imam, tangannya menunjuk ke arah Atta. Imam. Jadi di sini menggambarkan imam ini adalah dalam pikirannya Alia, Atta dengan Aurel itu sudah menggambarkan sebuah role model, sebuah contoh keluarga bagaimana Atta mampu untuk meliding, memberikan contoh kepada Aurel, menjaga, kemudian benar-benar memberikan contoh buat Alia kalau misalnya nanti mau nikah nih kayak gini nih gitu loh ya. Kalau nunjuknya ke arah ini namanya locking hand, nunjuk gitu loh. Contoh artinya ini contoh ya contoh keluarga Aurel, Atta dan Aurel itu menggambarkan ideal buat Alia. Dan bekerja keras. Kemudian yang ketiga adalah pekerja keras. Nah, pertama tadi kan family man, kedua adalah ibadahnya soleh ya. Kemudian yang ketiga adalah pekerja keras. Itu yang pasti. Jadi nanti calonnya itu harus tadi ya nggak nyerah, mencoba lagi semua hal, kemudian bekerja, nggak ada ngeluh gitu kan, melakukan yang terbaik gitu. Itu hal-hal seperti itu yang dilihat sama Alia. Itu udah pasti dan tahu kodratnya sebagai laki-laki karena kan nantinya dia akan jadi imam. Jadi dia juga tahu gimana caranya nge-treat pasangan. Dan tahu, menarik nih kalimatnya, tahu kodratnya sebagai laki-laki. Semua aspek-aspek tadi masuk, cuman ini menarik sih, tahu kodratnya sebagai laki-laki. Kan jadi imam, jadi dia juga tahu gimana caranya nge-treat pasangannya. Jadi karena dia sebagai imam, dia tahu bagaimana nge-treat pasangannya. Catat ya, pasangannya. Nge-treat keluarganya. Treat keluarganya, jadi pasangannya, keluarganya. Orang tua pasangannya. Orang tua pasangannya. Jadi nanti orang tua pasangan tangannya ke arah dirinya, locking hand lagi. Jadi kodratnya di sini dia tahu
pasangannya ini bagaimana hubungan dengan orang tuanya dan bagaimana hubungannya kelak dengan orang tua dari Alia itu sendiri gitu. Dia berharap seperti itu. Kalau pacaran biasanya lebih kayak physically nggak sih? Iya. Kalau aku iya dulu waktu pacaran. Katanya ada pertanyaan lagi nih. Beneran gak sih kalau pacaran tuh kayak begini, kalau nanti menikah beda? Nah terus kata Atta, bener gak sih kalau pacaran tuh ngeliatnya physically? Si Aurel dong, kan tanyainnya kan si ini ya, si Alia ya. Si Aurel dong jawab, bener! Maaf ya Aurel, pertanyaannya buat yang depan ya. Tapi itu menggambarkan bahwa Aurel sama Atta itu ya, saya kan dari dulu juga senang ya. Dari awal mereka pacaran juga udah menggambarkan bagaimana hebohnya. Nih Mak Atta, mana suaranya? Ayo. Masih inget kan aku mau analisa mereka begitu heboh ya kan? Dan alhamdulillah benar ya doa-doa kita ya nggak sih? Nah oke, artinya memang Atta sesuai dengan analisa aku, memang dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab gitu loh. Nah ini terbukti kan dengan sekarang ini. Nah kemudian juga Aurel komunikasi dengan Atta tuh terbuka ya. Jadi Aurel tuh bisa jawab spontan tanpa rasa, aduh ngomong gak ya? Dia bisa jawab spontan, bener fisik gitu. Tanpa dia pikir itu suamiku marah gak ya? Enggak, itu menggambarkan mereka terbuka. Jadi sehat. Karena rumah tangga yang baik itu adalah bukan rumah tangga yang di cover, nggak bisa cerita apa yang ada di pikirannya. Rumah tangga yang sehat itu adalah rumah tangga yang mana kamu tuh bisa menceritakan apa perasaanmu tanpa kamu khawatir gitu loh. Tapi dengan cara yang baik ya. Karena kalau kamu merasa khawatir menceritakan apa yang kamu rasakan, kamu memendam, hati-hati loh perasaannya. Kamu nanti akan menjadi masalah baik suami maupun istri. Nah sekarang bagaimana perasaan suami dan istri ini yang harus dipelajari untuk teknik berkomunikasi yang efektif, yang baik antara suami istri. Nah itu penting. Kalau kamu mau mempelajari lebih dalam mengenai hal tersebut, ada loh di konten aku. Coba deh pelajarin deh di konten YouTube aku yang lalu-lalu. Kamu pelajarin tentang teknik tersebut, baik buat istri, baik buat suami ya. Nah kalau kamu emosinya udah keduluan penuh karena nggak sanggup ngungkapin, kamu bisa langsung konseling ya di Poppy Psikolog. Di bawah ini aksesnya. Untuk kalau kamu punya masalah rumah tangga, kamu punya kendala dalam berkomunikasi. Jangan lupa, jangan ditahan. Jadi kalau kamu udah overload, carilah orang yang profesional yang bisa menghandle persoalan kamu. Jangan berlarut-larut, karena kalau berlarut-larut itu akan menjadi cikal bakal keributan, keretakan dalam rumah tangga. Banyak banget kan kasus-kasus di mana keretakan dalam rumah tangga hanya gara-gara si istri tidak bisa mengungkapkan, si suami tidak bisa mengungkapkan, lalu akhirnya mengungkapkan kepada orang lain. Jadi perselingkuhan gitu. Oke, makanya pelajari ya di konten aku. Kemudian kalau kamu butuh bantuannya untuk mendapatkan layanan secara psikologis, kamu tahu carinya di mana. 24 jam loh kamu bisa klik untuk bisa komunikasi dengan psikolog di lembagaku. Oke, jangan lupa. Kita lanjutin ya. Nah, itu baru pembahasan aku mengenai cowok idaman ya kan. Masih banyak banget nih konten aku yang mungkin aku akan bahas ekspresinya. Tapi kamu kasih ke aku komen di bawah ini yang baik-baik aja ya. Aku nggak mau ngebahas sesuatu hal yang negatif karena nanti kalau kita mengeluarkan energi yang negatif dengan pemikiran negatif, kalimat negatif akan berbalik buat diri kita. Jadi aku nggak mau kalau kamu bicara-bicara hal-hal yang negatif gitu kan. Aku nggak mau membahas lagi nih ya. Kalau memang kamu suka dengan konten ini, kira-kira konten di mana sih yang positif dari hubungan mereka yang aku bisa analisa ekspresinya ya. Jangan yang negatif, inget loh. Dan jangan menghujat, jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Aku gak mau menganalisa lagi kalau kamu melakukan itu, oke? Kita harus berpikir positif, prasangka baik. Oke, kasih komen di bawah ini. Di bagian mana tepatnya yang aku akan analisa ekspresinya. Kalau enggak, kamu boleh bantu aku DM-in ke Instagram aku, Poppy Amalia. Jangan lupa follow, oke?
karena biasanya aku akan membahas konten-konten bicara mengenai psikologis. Terima kasih untuk tetap semangat, tetap bertahan dalam kondisi saat ini, dimana walaupun kamu punya masalah mungkin, kamu tetap semangat untuk menyaksikan dan mendoakan orang lain yang baik-baik. Dan saya mendoakan semoga masalah-masalah kamu bisa terselesaikan dengan baik. Oke? Jangan lupa juga untuk follow Poppy Psikolog. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.